Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaka Permana, SSI, SPD, MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Manajemen, S1 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT-PT bidang pengajaran. Baiklah, sebelumnya saya membawakan mata kuliah statistik yang ada di semester genap dengan bobot sebesar 3 SKS. Adapun untuk mata kuliah statistik, mata kuliah ini memuat tentang pengetahuan dan keterampilan dalam memahami konsep dasar statistik yang diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus bisnis dan penelitian manajemen dengan memiliki kompetensi dasar-dasar statistik yang diharapkan agar mahasiswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan bisnis sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen secara rasional dan mengutamakan objektivitas data. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut CPL, 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai konsep tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara khusus, survei atau eksperimen secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6. Mampu melakukan analisa dan pemecahan masalah bisnis menggunakan metode ilmiah dan prinsip-prinsip manajemen. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, tujuan, dan fungsi statistik serta dapat mengaplikasikannya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Adapun untuk bahan kajian di dalam mata kuliah ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan dasar statistik. Yang kedua, aturan pembulatan angka dan penyajian data. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Yang keempat, ukuran gejala pusat. Yang kelima, ukuran letak. Yang keenam, ukuran pencaran atau dispersi dan dispersi relatif. Lalu yang ketujuh, ukuran kemiringan dan keruncingan. Yang kedelapan, ujian tengah semester. 9. Time series atau deret berkala. Yang ke-10, teori peluang atau probabilitas. Lalu yang ke-11, peristiwa khusus untuk peluang atau probabilitas. Yang ke-12, teorema Bayes dan nilai harapan atau expected value. Yang ke-13, permutasi, kombinasi, dan probabilitas. Lalu yang ke-14, distribusi peluang dengan variabel acak diskrit. Dan yang ke-15, distribusi peluang dengan variabel acak kontinu. Lalu yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun untuk perkuliahan materi untuk mata kuliah statistik ini sudah saya sampaikan ya. Lalu untuk sistem pembelajaran saya itu menggunakan prinsip DIA, yaitu delivery, delivery, interaction, dan assessment. Nah, adapun yang dimaksud dengan delivery, interaction, dan assessment di sini adalah
Untuk delivery, nanti saya akan memberikan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint ataupun bahan dan modul yang akan diupload di sebuah e-learning mahasiswa yang bernama Spada. Nah, nanti di sana mahasiswa bisa mengakses bahan atau modul materi. Berikut juga mahasiswa bisa langsung untuk mencoba mengerjakan pretest. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan kegiatan perkuliahan yang termasuk ke dalam interaction, baik itu secara tatap muka ataupun menggunakan media online seperti Zoom meeting. Lalu setelah itu, untuk kegiatan asesmennya dilakukan di mana mahasiswa menyelesaikan tugas ataupun latihan, baik secara langsung ataupun juga menggunakan post-test yang ada di dalam Spada. Nah, dengan pembuatan post-test tersebut diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif di dalam kegiatannya. Untuk penilaian itu sendiri, mahasiswa akan mendapatkan kriteria penilaian. Yang pertama, tugas dengan bobot sebesar 20% dan kuis 10%, lalu UTS sebesar 30%, dan terakhir UAS sebesar 40%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam penunjuk kerja untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran saya. Untuk video pengajarannya, silakan lihat cuplikan daripada video yang akan saya berikan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita jumpa kembali pada siang hari yang cerah ini, yaitu pada pertemuan keempat, ya, untuk mata kuliah statistik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas topik tentang ukuran pemusatan data atau ukuran gejala pusat, ya. Adapun nanti capaian pembelajaran yang ingin kita capai di sini, yaitu mahasiswa mampu memahami, ya, dan mampu menyelesaikan untuk berbagai macam persoalan, mulai dari mencari rata-rata hitung, ya, rata-rata ukur, median, dan juga modus, ya. Itu capaian yang ingin kita capai, ya. Nah, kalau gitu kita mulai saja tanpa membuang waktu. Saya akan share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan semua layarnya? Sudah, ya. Nah, baik. Nah, kita masuk ukuran gejala pusat, yaitu untuk pertemuan keempat. Ya, jadi di dalam ukuran gejala pusat, ya, ada beberapa yang akan kita bahas di sini, yaitu rata-rata hitung, ya, rata-rata ukur, median, dan modus. Nah, sebelum itu, kita pahami dulu, ya, apa yang dimaksud dengan jumlah keseluruhan nilai. Nah, sebenarnya ini hanya tinggal menjumlahkan daripada seluruh angka yang ingin kita hitung atau data yang ingin kita miliki, ya. Nah, bentuk umum ataupun rumusnya yaitu XI, yaitu sigmanya dari I 1 sampai ke N, ya. Jadi hanya tinggal dijumlahkan data ke 1 sampai dengan data ke N, ya. Nah, kalau kita sudah memahami dari jumlah keseluruhan nilai, maka untuk rata-rata hitung itu mudah saja, ya. Kita hanya tinggal menjumlahkan dan membagikan dengan banyak angka yang kita miliki, ya. Maka itulah rumus daripada rata-rata hitung kita, yang mana kita simbolkan dengan X bar. X, lalu ada garis di atas, ya. Nah, terkadang juga untuk penggunaan simbol daripada rata-rata, kita bisa memakai simbol seperti huruf U, ya. Huruf U yang agak sedikit miring, ya. Nah, ini kita sebut namanya adalah mu atau mu. Nah, ini sebenarnya juga rata-rata. Jadi sama, ini juga adalah rata-rata hitung atau min, ya. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan seluruh angka atau data yang kita miliki, lalu dibagi dengan berapa banyak angka yang kita miliki. Maka kita perolehlah nilai rata-rata hitung atau minnya. Nah, sebagai contoh, ya, misalnya saya memiliki angka 70, 69, 45.
45, 80, dan 56. Maka kita tinggal jumlahkan seluruh angka tersebut dibagi dengan berapa banyak angka kita ya. Tadi kalau kita hitung ada sekitar 5 angka ya. Nah, maka dibagi dengan 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 64. Ya, paham semua ya? Gimana? Paham semua? Suaranya? Baik. Ya, Paham, Pak. jadi saya rasa tidak ada kesulitan ya, karena hanya tinggal menambahkan atau menjumlahkan lalu membagi dengan banyak angkanya. Nah, lalu contoh yang sebelumnya itu jika data kita berbentuk tunggal. Lalu bagaimana kalau data kita berbentuk data berkelompok ya? Maka alternatifnya biasanya kalau kita tulis dari kiri ke kanan itu akan memenuhi bagian tempat kita ingin menghitung. Misalnya ada 5 mahasiswa di sini dikatakan memiliki nilai 70. Maka nanti kita akan menulisnya 70 tambah 70 tambah 70 sebanyak 5 kali. Lalu di sini juga tertulis 6 mahasiswa mendapat nilai 69. Maka 69 tambah 69 tambah 69 dan seterusnya. Ini kan agak merepotkan ya, dan kurang efisien juga kalau saya rasa. Nah, maka alangkah baiknya jika kita menuliskannya dalam bentuk tabel seperti yang terlihat pada layar, ya. Nah, di layar di sini bisa dilihat bahwa untuk angka yang sama itu dikelompokkan dalam bentuk frekuensi, ya. Contoh yang nilai 70 ada sebanyak 5. Lalu yang nilai 69 ada sebanyak 6 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, frekuensi ini menghitung banyaknya angka yang sama atau yang bersesuaian, ya. Nah, kalau sudah jadi bentuk tabel seperti ini, maka untuk penggunaan rumusnya ini akan jauh lebih mudah. Adapun rumus untuk data berkelompok di dalam mencari rata-rata hitung, yaitu sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Ya, di mana Fi itu tentu saja adalah frekuensi, Xi adalah angka, ya, yang kita ketahui atau yang diketahui dalam soal. Ya. Nah, lalu untuk proses penghitungannya seperti ini, ya. Dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal menambahkan satu kolom baru saja, di mana itu berisi perkalian antara frekuensi dikali dengan Xi. Ya, seperti terlihat pada layar bahwa 70 ini kita kalikan dengan 5, maka didapatkan 350. Dan 69 dikali 6 didapatkan 414, dan seterusnya. Maka ketika sudah selesai kita kalikan semua antara Xi dengan frekuensinya, tinggal kita totalkan atau kita jumlahkan, ya. Maka didapatkan hasilnya 1035. Begitu juga dengan frekuensi, ya. Jangan lupa itu juga kita jumlahkan atau kita totalkan. Karena frekuensi ini juga bagian dari rumus, yaitu sigma Fi, ya. Nah, sementara untuk yang bagian atas itu yang Fi dikali Xi yang tadi, ya. Nah, lalu tinggal kita bagikan saja 1035 dibagi dengan 16, maka didapatkan hasilnya 64,6. Ya, bagaimana semuanya? Paham? Paham, Pak. Baik ya. Jadi ke depannya ya, kalau ada model soal yang seperti ini, saya sarankan memang lebih baik itu menggunakan tabel ya. Jangan dituliskan langsung dari kiri ke kanan, karena takutnya nanti kalau tidak teliti, ada angka yang terlupakan atau silap ya. Nah, jadi lebih baik agar lebih detail kita pakai tabel. Oke? Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk rata-rata ukur ya. Nah, ini untuk rata-rata ukur memang tidak menjadi topik utama, tapi tidak ada salahnya kita pelajari juga ya. Nah, rata-rata ukur ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rata-rata hitung, tapi memang lebih diterapkan untuk data di mana nilai beda selisihnya itu tetap atau sama ya. Seperti kalau kita dulu belajar di matematika itu ada baris dan deret aritmatika ya. Nah, selisihnya kan sama itu ya, atau kelipatannya bisa kita cari ya. Nah, maka itu bisa kita pergunakan rata-rata ukur ya. Di sini rumus untuk rata-rata ukur adalah akar N ya, data ke-1 dikali data kedua dan seterusnya sampai dengan ke N. Nah, sebagai contoh, kita ada angka 2, 4, dan 8 ya. Nah, bisa dilihat di sini kan hampir konstan ya, tetap ya.
untuk beda atau selisihnya, yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Nah, maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus rata-rata ukur ya. Kita kalikan aja seluruhnya, lalu diakarkan banyak angkanya. Angkanya ada 3, maka kita akar 3 kan ya. Maka 2 kali 4 adalah 8, 8 kali 8 adalah 64, dan akar 3 dari 64 adalah 4. Ada yang tahu semuanya apa maksud dengan akar 3? Ada yang bisa menjelaskan ini maksud dengan akar 3? Halo? Akar 3 apa tadi maksudnya? Jumlah perkalian 64, Pak. Iya, Yang ya. 3 kali. Iya, benar ya. Jadi 4 itu kita kalikan ya. Sebanyak 3 kali. Artinya angka yang sama dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya sesuai dengan yang dicari ya. 4 kali 4 adalah berapa? 16 ya. 16 dikali 4 hasilnya berapa? 16 kali 4? 64. Berapa semuanya? 64. Iya, benar sekali ya. Nah, itu dia untuk rata-rata ukur. Lalu kita masuk yang berikutnya adalah modus ya. Ini kurasa topik yang paling mudah ya. Nah, di sini ya. Oke. Oke. Semuanya perhatikan di sini ya untuk modus ya. Nah, untuk modus di sini adalah nilai yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak ya. Atau bisa dikatakan ya yang paling sering muncul. Nah, simbolnya adalah MO untuk modus ya. Nah, ini dilihat-lihat aja sebenarnya ya. Aditya, kenapa Aditya? Dicoret-coret layarnya. Oh, sorry, Pak. Ya, sepertinya Aditya ingin mencoba ya. Mungkin ya. Maaf, Pak. Ah, iya. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat contoh nomor 1, di situ jelas sekali ya. Angka yang sama berapa? Untuk contoh nomor 1 cuma. Coba dilihat. Contoh nomor 1 angka yang sama berapa? 15, Pak. 17. Berapa banyak? 3. Nah, jadi tinggal kita lihat saja mana yang paling banyak atau yang paling sering muncul, dialah modusnya, ya. Nah, untuk contoh nomor 2, itu modusnya ada 2, ya. Bisa saja, ya, ada kondisi di mana nilai modusnya itu lebih dari 1, ya. Nah, jika kondisi yang terjadi seperti itu, maka itu disebut namanya bimodus, ya. Nah, bimodus itu nilai modusnya ada 2 ya. Nah, kalau nilai modusnya lebih dari 2 itu namanya nanti disebut multimodus ya. Modusnya banyak ya, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke? Cukup jelas untuk modus semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk median. Nah, median ini adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya. Jadi kita urutkan dulu, ya. Baru setelah itu kita bisa mencarinya. Ada rumusnya juga, ya, bisa terlihat di layar yang saya tunjukkan. Nah, untuk median ini ada rumusnya juga, selain dengan mungkin dilihat-lihat saja, ya. Mungkin lebih ilmiah kalau pakai rumus. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka kalian bisa menggunakan rumus XN tambah 1 per 2. Kalau jumlah datanya genap, maka pakai rumus XN per 2 tambah XN tambah 2 per 2 dibagi 2. Di mana N-nya di sini itu menunjukkan banyak angka kita. Ya, jadi kalau ada angka 10, maka N-nya 10, 10, ya. Nah, mungkin contohnya bisa langsung kita lihat. Yang pertama, kalau di sini datanya berjumlah ganjil, yaitu 9. Ya, maka kita pakai rumus yang pertama tadi. Maka 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi X5, 5-nya ini bukan jawaban ya. Belum jawaban. Nah, ini merupakan urutan, yaitu urutan kelima. Setelah kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Maka di sini setelah kita urutkan, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5, maka 12 adalah urutan kelima yang sekaligus merupakan nilai median kita. Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya.
Nah, kalau untuk yang genap bagaimana? Sama saja, ya. Genap tadi rumusnya kan xn per 2 tambah xn tambah 2 per 2, ya. Maka di sini kan 6 n-nya. Maka 6 bagi 2, 3 kan? Maka x3 ditambah 6 tambah 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Maka x3 tambah s4 per 2. Nah, X3 setelah kita urutkan didapatkan 112. Sementara X4 setelah diurutkan didapatkan 124. Ini yang kita jumlahkan, ya. 112 ditambah 124 dibagi dengan 2. Maka didapat hasilnya berapa? Ada yang tahu berapa? 18, Pak. Berapa hasilnya? 118, Pak. 118. Ya. Nah, jadi kalau kita pikir pun secara logika, ya, 118 itu tepat sekali berada di antara 112 dan 124. Oke, ya. Berarti sudah bisa ya semuanya ya. Mungkin itu saja. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, Nana, silakan. Tidak ada, Pak. Ya, kok bisa tidak ada? Bertanyalah. Nanti kalau enggak, giliran saya yang akan bertanya. Silakan, tanyakan. Yakin sudah paham semua? Silakan. Ada. Memang topiknya cukup mudah ya. Artinya mungkin tidak ada kesulitan. Ya, Gloria mungkin silakan. Izin bertanya, Pak. Itu bagaimana cara menentukan median, Pak? Atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan median? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus untuk dari Gloria ya. Nah, jadi ketika ingin menentukan median ya, yang pertama sekali yang harus kita lakukan di situ adalah pastikan kita mengetahui dulu berapa banyak jumlah angkanya ya. Artinya kita bisa mengetahui dulu rumus mana yang mau kita pakai, apakah dia berjumlah ganjil atau berjumlah genap ya. Kita sesuaikan rumusnya. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, pastikan lagi bahwa datanya sudah kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang kecil hingga yang terbesar ya. Nah, jadi seperti itu. Datanya sudah pasti sudah terurut, baru kita bisa mencari atau mengetahui yang mana jawaban kita. Karena kalau tidak nanti akan salah, ya. Bagaimana Gloria? Iya, Pak, paham, Pak. Iya, benar sekali ya. Nah, satu lagi, ini ada pertanyaan ya. Dan sekarang giliran saya ya bertanya ya. Nah, kalaulah misalnya ya, saya ambil dari data tadi ini, ya, bisa terlihat di sini bahwa kebetulan ya, nilai XI kita kan satu angka nih ya, 70, 69, 45, 80, 56. Nah, bagaimana kalau nilai XI-nya itu kita menggunakan interval ya. Misalnya dari 60 sampai 70 ya. Lalu kita lanjutkan 71 sampai sekian. Nah, bagaimana cara kita menentukan siapa XI-nya? Ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu? Nilai yang di tengah, Pak. Yang di tengah. Contohnya kalau 60 70 berapa? Dijumlahkan dia 60 tambah 70 bagi 2. Benar sekali. Terima kasih ya. Gloria tadi ya. Iya. Nah, jadi benar ya. XI-nya jika menggunakan interval itu adalah midpoint ya, atau dengan kata lain titik tengah semuanya ya. Nah, jadi kita jumlahkan ya batas terendah dengan batas tertinggi lalu dibagi dua. Oke, semuanya paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Tidak, Pak. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan sedikit ya. Ini adalah sebuah software SPSS ya yang memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan statistik ya. Mungkin bisa kalian lihat bentuknya mirip dengan Microsoft Excel ya. Nah, nanti kita bisa masukkan atau membuat sebuah variabel baru yang bernama nilai itu di variabel view ya. Kita buat namanya apa, tipenya tentu angka yaitu numerik, dan pastikan ukuran kita pergunakan itu adalah scale ya. Ini untuk memudahkan kita pakai ukuran tertinggi ya, supaya proses penghitungan bisa dilakukan. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja angkanya di sini ya. Angka berapa yang mau kita hitung ya.
Nah, kita masukkan, sudah. Lalu selanjutnya kita ingin mencari misalnya rata-rata, median, modus seperti tadi ya, jumlah. Nah, itu kita klik analyze descriptive statistik karena memang ini semua masuk ke statistik deskriptif ya. Lalu kita pilih frequencies ya. Nah, normalnya nilai itu ada di bagian sebelah kiri. Maka kita bisa memindahkannya ke bagian variabel di kanan dengan cara mengklik tanda panah ini yang di tengah, maka dia berpindah ke kanan karena di bagian di kanan ini nanti yang akan kita hitung. Lalu kita klik statistik dan kita checklist semua ini ya. Min, median, modus, jumlah yang mau kita cari ya. Lalu tinggal kita klik continue saja. Kita oke kan, maka hasilnya akan keluar seperti yang terlihat di sini ya. Ya, bagaimana semua? Gampang ya? Mudah kan? Mudah, Pak. Ya. Ya, ini salah satu juga perkembangan zaman ya, teknologi di mana kita bisa menggunakan media ataupun aplikasi untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan kita dengan lebih baik dan lebih cepat ya, lebih optimal intinya ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya untuk ukuran pemusatan data ya kita pahami atau kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang rata-rata hitung, rata-rata ukur, median, dan modus itu sudah kita pelajari. Jadi, nextnya ke depan, saya harap kalian bisa lebih banyak berlatih, ya. Nah, di situ nanti sepadanya, ya, sepada yang kita pergunakan, ya, di Unpri itu mungkin silakan dikerjakan untuk tesnya, ya, di post tes kita, ya. Nah, tadi di awal, ya, sudah saya yakin sudah kalian kerjakan untuk pretestnya dan saya harap untuk post-testnya semua wajib untuk dikerjakan ya karena nanti akan kelihatan siapa-siapa saja yang tidak mengerjakannya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk absensi ya. Silakan absennya melalui e-learning ya, e-learning sepada kita di Unpri ya. Nah, lalu kalau sudah mungkin saya tutup ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.